Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rumah Ilmu Rafflesia. Materi saat ini kita akan mempelajari operator Java. Di video kedua kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang operator logika, kondisional, dan bitwise. Nah, operator logika akan menghasilkan nilai boolean juga true or false. Dengan operatornya AND, ini dan-nya 2 kali, OR ataunya ini 2 kali. Ya. Nah, untuk AND akan bernilai true bila keduanya true. OR akan bernilai true bila kedua dan salah satunya true. XOR bernilai true bila salah satu. Dan NOT kebalikan dari input. Contohnya sekarang kita pakai AND. Akan bernilai true apabila apa tadi? Keduanya true. Kalau OR, salah satu aja punya true, dia akan true. Apalagi keduanya. Nah, itu untuk OR. XOR, dia harus melihat salah satu. Karena kalau dua-duanya true, itu tidak boleh. False. Jelas? Kita lanjutkan di program. Di sini saya sudah punya program operator logika. Nah, logika tadi bentuknya apa? Boolean. Nah, karena boolean, variabelnya boolean, hasilnya juga harus boolean. Jangan kalian ganti ini jadi integer atau lainnya, nanti error. Kita punya di sini variabelnya A-nya true, B-nya false. Terus kita pakai AND. Ingat tadi AND itu hanya akan bernilai true apabila keduanya. OR akan bernilai true apabila salah satu aja true. XOR juga akan bernilai true apabila salah satunya aja ada true. IN itu kebalikannya. Sekarang kita coba running, bagaimana hasilnya? Ini hasilnya ya. Kalau kita ganti sini jadi true, maka kira-kira nilai apa yang akan selalu true jika keduanya true? Nah, iya benar. Di sini untuk AND akan selalu true apabila keduanya true, sama seperti OR. Tapi XOR salah karena dia harus salah satunya ada false baru di true. Jelas? Yang keenam adalah operator kondisional. Ini sama seperti dengan operator ternary tadi. Jadi silakan buka penjelasan tentang ternary. Nah, selanjutnya operator bitwise akan mengolah tentang data bit terhadap suatu bilangan. Ingat, ini operasi secara langsung. Artinya yang diolah nanti akan menghasilkan nilai bit. Oke, contohnya ada AND, OR, XOR, NOT, geser kiri, geser kanan tak pertanda. Kita coba ya. Pada operator bit, di sini saya sudah punya contoh. Integer A sama dengan 8 atau 1000. Angka 8 diperoleh dari ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ya bernilai 1, yang artinya sama dengan 8. Untuk integer B, 4. Nilai binernya 1, 0, 0. Nah, hasil kita gunakan integer juga karena input adalah integer. Ini hasilnya A dan B 0. A OR B 12. Kenapa 12? Karena OR ini menjumlahkan keduanya. Di sini 1000 tambah 100 hasilnya adalah 1100. Kenapa 12? Karena tadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Yang bernilai 1 adalah 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3. Hasilnya
8 ditambah 4, 12. Begitu juga dengan A XOR B sama 12. Untuk A geser 1 artinya nilai A di sini adalah 8. Geser ke kanan 1. Hasilnya adalah 1, 0, 0. Nilai ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Yang bernilai 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Begitu juga dengan B, geser ke kiri. Nah, untuk geser ke kiri, nilai B adalah 1, 0, 0. Digeser sebanyak 2. Maka kita tambahkan nolnya 2. Yang bernilai 1 di sini adalah 2 pangkat 4. Hasilnya 16. Ini prioritas operator yang dilihat dari nomor 1 dahulu. Mulai dari atas baru ke bawah. Lalu mulai dari kiri ke kanan. Semakin ke atas itu semakin diprioritaskan. Ingat ya. Kemudian kita punya contoh soal. Nah, dari contoh soal ini yang nomor 1, 10 kali 1 kurang 10 bagi 2 tambah dalam kurung 10 kurang 1. Dilihat. Ini prioritas pertama adalah tanda kurung. Jadi yang perlu kita kerjakan pertama kali adalah ini. Setelah itu kita mulai. Di sini ada kali dan bagi, di mana prioritasnya sama. Nomor 3, kita lihat mulainya dari kiri ke kanan. Jadi yang kita kerjakan dulu sebelah kiri. Ini yang kedua. Lalu kerjakan ini. Yang ketiga. Kemudian tanda kurang tambah. Ini berada di prioritas yang sama, nomor 4. Tapi kita mulai dari sebelah kiri dulu. Ini dulu dikerjakan. Nomor 4. Baru seluruhnya ini. Hasilnya kita kerjakan. Ini nomor 5. Untuk soal nomor 2, A, N, not B, or C. Lihat di tabel prioritas. Mana yang duluan? Ya, di sini ada tanda not. Jadi yang dahulu adalah not. Kemudian ada N dan OR. Lihat. Ternyata N duluan dikerjakan, maka kita kerjakan hasil ini. Lalu ada OR di bawahnya. Baru kita kerjakan yang OR. Nomor 3. Untuk soal nomor 3, ini ada O lebih kecil dari A, N, B lebih besar daripada 8. Lihat di tabel. Manakah yang lebih dahulu muncul? Ini, tanda nomor 6. Jadi kita kerjakan mulai dari sebelah kiri. Ini dulu. Lalu sebelah kanan ini. Dan yang terakhir kita N-kan. Nomor 3. Jelas ya? Berdasarkan prioritas operator. Kemudian contoh penggunaan operator. Sini ada contoh ekspresi. Yang pertama, kita lihat kenapa dia bernilai false. Apakah 0 lebih kecil pada 10? Yes, true. Apakah 20 lebih kecil daripada 10? False. Ya, itu dulu yang dikerjakan. Lalu kita lihat N. N hanya akan bernilai benar apabila keduanya sama-sama true. Nah, ini ada false 1, jadi nilainya false. Lalu nomor 2. Ini error. Kenapa? Karena dia tidak ada prioritas. Yang mana duluan yang mau dikerjakan? 0 kurang dari 10 atau 10 kurang dari 20. Itu pentingnya prioritas dan penambahan operator.
Yang ketiga, yang mana dulu yang dikerjakan? Ya, ini. Apakah 0 lebih kecil daripada X? X lebih kecil daripada 20. Namun di sini kita tidak tahu nilai X-nya. Berapapun nilai X, jika dia dengan OR akan selalu bernilai true. Mau sini false, sini true, juga hasilnya true. Ya. Selanjutnya yang keempat, sini ada not, tapi ada tanda kurung. Jadi yang dahulu dikerjakan adalah dalam tanda kurung. Apakah 0 lebih kecil daripada 2? True. Lalu kita negasikan. Hasilnya negasi dari true adalah false. Nah, selanjutnya ini kita tentukan yang mana duluan dikerjakan. Ya, yang ini akan kita kerjakan dahulu karena N lebih tinggi daripada OR. Selanjutnya 3 lebih kecil sama dengan 4. Ini errornya apa? Tanda itu harus dahulu daripada sama dengan, tidak boleh di belakang. Selanjutnya 2, apakah sama dengan 4 bagi 2? Ini error, kenapa? Karena untuk perbandingan kita menggunakan sama dengannya harus 2. Lalu di sini ada tanda petik. Perbandingan yang sama-sama integer, angka, kita tidak boleh membandingkan string dengan angka, maka akan pesan kesalahan. Lalu di sini ada universitas substring 04, apakah sama dengan? Untuk string kita gunakan khusus keyword kata kuncinya equals. Kita tidak bisa membandingkan string langsung dengan tanda sama dengan. Oke, sekian video kali ini tentang operator. Terima kasih bagi kalian yang sudah melihat dan tonton video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, proses adalah inti dari hasil yang kita dapatkan. Semangat belajar!